Popcorn. Halo, kembali lagi di Popcorn Populi Corner. Mana ini suaranya? Oke, balik lagi bersama aku Emiria dan tentu saja hari ini aku gak sendirian. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Tentu saja yang pertama ada Mas Santo. Selamat siang. Siang. Ini siang. Beliau peneliti di Populi Center dan juga ada tamu spesial pakai karet 2 ya Mas Santo ya. Hari ini ada Pak Afri Madona. Selamat siang. Jadi Pak Afri ini Executive Director di Populi Center. Jadi hari ini kita mau ngobrol apa nih Mas Santo nih? Yang baru, yang baru. Oke. Soal hewan-hewan. Hewan. Jadi sebenarnya kalau aku nonton berita nih Pak, Mas, banyak banget berita-berita dari awal tahun nih, misalkan kita ngelihat ada banyak partai yang mulai melakukan kongres dari Gerindra, dari Golkar atau mungkin yang beberapa partai. Tapi minggu-minggu ini ada partai yang sangat menarik yang juga sangat populer di media sosial yang beberapa hari yang lalu, kemarin ya, melakukan kongres dan perubahan logo yang bakal kita bahas. Ini partai apa ya Pak? Kalau boleh di-spill? Enggak usah di-spill, semua orang udah tahu. Semua udah tahu ya. Ya, partai PSI teman-teman. PSI. Nah, gimana nih menurut Pak Afri Madona nih? Baru kemarin ya Mas ya? Baru kemarin di Solo kongresnya. Ya, sebenarnya gini, kalau saya nanggepin Emir bukan pada konteks PSI-nya aja, tapi kan gagasan yang dibangun partai PSI itu sendiri. Partai PSI ini kan gagasannya kita tahu bersama sebenarnya partai super terbuka. Partai super TBK. Nah, ini sebenarnya barang apa sih ini Pak Afri? Iya, ini memang menarik ya. PSI ini partai baru yang mencoba rebrand dirinya menjadi sebuah partai modern super terbuka. Kemudian mengganti logo gitu. Betul. Ya, menjadi gajah. Gajah itu kalau kita cari di Google gitu ya, itu katanya selain dia besar dan kuat, itu gajah tuh punya memori kuat. Enggak lupa Pak dia. Enggak lupa. Setia gitu. Setia gitu. Jadi simbol kekuatan dan kesetiaan. Itu mungkin yang ingin dipegang oleh kata kunci solidaritas itu barangkali ya. Ini saya kan karena bukan orang PSI gitu ya. Cuman meraba-raba mungkin ini kali. Saya juga belum baca juga apa makna logo itu ya, tapi mungkin kira-kira begitu. Ya, kalau memang seperti itu interpretasinya make sense lah gitu ya. Nah, yang pertama, yang kedua tadi rebranding PSI sebagai partai modern dan super terbuka ini juga menarik. Karena kalau seandainya gagasan partai super terbuka apapun lah nanti definisi dan implementasinya gitu ya, itu kemudian bisa diimplementasikan secara full ya, dan kemudian betul-betul berbeda ya dari karakter partai yang sudah ada, besar kemungkinan ya dia akan semakin diterima oleh publik gitu ya. Akan populer ya Pak ya? Iya, akan populer gitu, dan mungkin juga ya cepat atau lambat akan diikuti gitu ya. Selama ini kan logika partai super sebenarnya keinginan kenapa partai super terbuka ini muncul kan juga didasarkan pada kekecewaan terhadap partai yang sangat figur sentris gitu ya. Bentuk kritik sebenarnya ya? Iya, bentuk kritik sebenarnya. Sangat personal gitu. Ya, itu kalau kita lihat di data menariknya ya, itu FIDEM ya, FIDEM Variety of Demokrasi itu mereka secara rutin mengeluarkan dataset tentang karakter kepartaian itu. Nah, ada salah satu variabel yang mereka kumpulkan itu adalah personality ya, karakteristik personality partai. Jadi partai yang personal versus partai yang sangat massa lah begitu ya. Partai yang dikendalikan oleh figur personal versus partai yang betul-betul dikendalikan oleh konstituennya gitu kira-kira gitu ya. Dan kalau kita lihat rata-rata partai-partai besar
itu partai yang memiliki indeks personality yang tinggi gitu ya. Dan sebenarnya kalau kita menyebutkan tidak sulit bagi kita menyebutkan partai-partai yang sangat personal oriented gitu ya, kayak misalnya PDIP gitu ya, apalagi Nasdem mungkin gitu ya, Gerindra apalagi gitu. Itu partai-partai yang sangat ini gitu. Nah, berangkat dari kekecewaan itu barangkali mungkin kemudian PSI mencoba untuk menggagas ya kenapa kita perlu punya partai super terbuka gitu ya. Partai super terbuka. Jadi partai yang mungkin bayangannya adalah kira-kira policy making proses itu tidak dikendalikan oleh sekelompok orang saja gitu. Tapi ya betul-betul inilah gitu ya, betul-betul bersumber dari keinginan konstituennya apa gitu. Kalau kata Pak Jokowi sahamnya dimiliki bersama. Sahamnya dimiliki terbuka bersama. Ya. Jadi semua bisa berpeluang untuk menjadi ketua. Tapi kalau kemarin terpilihnya Kaisang jadi ketua lagi, itu kan petahana ya. Kalau setahu aku ada 3 kandidat itu, Mas Santo, sebelum terpilihnya Kaisang. Kalau Kaisang itu terpilih dengan jumlah 65,28%. Diikutin yang kedua ada 22 kalau nggak salah. Iya, ada Ronald Ariston yang 22% sama Agus Mulyono yang 12,49%. Jadi memang Kaisang jadi lagi. Nah, itu gimana nih? PSI dan Kaisang menurut Mas Santo gimana nih? Jadi kalau menurutku bukan PSI dan Kaisangnya aja. Okay. Jadi gagasan, kok aku jadi yang ditanya ya? Iya. Tapi gagasan yang mau dimunculkan adalah keterbukaan bagaimana cara kita untuk memilih ketua umum kan sebenarnya. Kalau kita lihat bersama kan selama ini ketua umum kadang dipilih secara aklamasi kah? Atau sudah ditentukan di bawah meja ibaratnya. Cuman kan gagasan yang mulai dimunculkan dengan adanya Partai Gajah ini adalah bagaimana semua kader PSI ini punya kesempatan yang sama untuk dijadikan ketua umum. Walaupun hasilnya kemudian yang terjadi adalah terpilihnya Kaisang ya itu adalah hasil dari e-voting yang kemudian dilakukan oleh e-voting ya. Kan kemarin e-voting. Prosesnya kan e-voting. Walaupun kalau dari kalau saya nggak salah lihat data itu serapan partisipasinya baru 84%. Gede ya, 80%. Ya lumayan lah. Lumayan itu. Iya. Lumayan itu. Tuh. Ya artinya paling nggak narasi demokratisasi internal partai gitu. Muncul ya. Itu ya mendorong partisipasi ya. Jadi kira-kira tadi teori demokrasi itu mendorong partisipasi itu sebenarnya terkonfirmasi juga di situ gitu. Tapi ya tadi menarik ya melihat bagaimana upaya PSI ini untuk merebrand dirinya gitu. Ya, menjadi sebuah partai yang super terbuka begitu ya, tidak berbasis elit gitu. Tetapi memang kalau bayang saya gitu ya, PSI masih memiliki tantangan besar. Apa itu Pak? Ke depan gitu. Tantangannya tuh. Paling tidak tantangannya tuh adalah jadi begini, ketika kita ingin menjadi sebuah partai yang modern gitu ya, itu partai modern itu sebaiknya partai yang memang tidak berorientasi pada figur, ya, tidak berorientasi pada tokoh, tidak bergantung pada tokoh, gitu ya. Kenapa demikian? Karena tokoh suatu saat dia akan pergi. Tokoh suatu saat dia tidak akan membersamai lagi gitu. Nah, partai itu harus direncanakan untuk hidup jauh lebih panjang dari tokoh itu gitu. Nah, makanya kemudian partai itu harus terus untuk melakukan proses regenerasi, melahirkan tokoh-tokoh baru yang tetap memberikan semangat baru bagi partai itu. Gitu. Ya kan? Nah, kalau kita lihat ya partai-partai besar lah rata-rata begitu ya, itu partai-partai yang memang dia tidak bergantung pada tokoh, gitu ya. Nah, memang untuk konteks politik Indonesia kecenderungan seperti itu. Personalisasi ya, personalisasi. Iya. Saya sebenarnya juga tidak menyalahkan gitu ya, karena memang karakter politik kita jangan-jangan seperti itu. Jadi begini, karakter politik kita kalau kita lihat data gitu ya, orang tidak terlalu percaya pada partai.
Betul. Ya kan? Sepakat. Kan berbagai survei kita Betul. memperlihatkan itu ya, tren kepercayaan partai itu rata-rata Rendah ya, 60, pernah sampai 70 gitu ya. Tapi ya turun Atas bawah. lagi. Atas Paling bawah. bawah. Iya. Iya. 70 itu udah paling tinggi gitu ya. Tapi rata-rata 50, 60 ya hampir 70 gitu. Itu warning kan. Artinya partai itu ya suka atau tidak suka ya, itu tidak terlalu disukai oleh publik gitu. Tidak Suka atau terlalu tidak suka dipercaya. kita mengatakannya, dia tidak terlalu dipercaya oleh publik. Ya, sampai-sampai ada orang mengatakan ada dua hal yang perlu kamu hindari katanya gitu ya. Satu partai, yang kedua MLM. Bisnis MLM. Berarti emang rendah juga kepercayaan Iya, publik betul. ke partai. Nah, Jadi betul. salah satu PR-nya yaitu mengembalikan trust Betul. ke partai. Nah, itu tantangan yang dijawab sama tantangannya. PSI. Nah, kebanyakan partai-partai untuk bisa menaikkan trust ke mereka, mereka menarik figur gitu. Karena figur, jadi memanfaatkan kotel efek dari figur gitu. Sehingga orang melihat, wah, saya nggak pengen masuk partai itu karena ada si Anu, atau saya ingin masuk partai itu karena ada si Anu. Nah, gitu. Jadi tokoh pada akhirnya menjadi faktor penarik gitu. Dan ya faktanya memang memperlihatkan ya banyak karakter masyarakat kita juga seperti itu. Betul. Gitu ya. Mereka melihat partai, melihat tokoh. Betul. Ya. Tapi suka atau tidak suka, ya partai harus berbenah, merapikan diri lah gitu. Merapikan diri. Sehingga dia jangan sampai menggantungkan dirinya pada tokoh itu gitu. Dan kita sudah melihat ada beberapa partai yang cukup sukses melakukan itu gitu. Seperti Golkar gitu ya. Golkar kan ya pemimpinnya berganti-ganti. Ganti-ganti. Dia tetap ini kan Eksis. survive Berhasil juga ya, Pak, gitu ya. ya. PKS itu juga seperti itu gitu ya. Nah, artinya kalau PSI ingin menjadi sebuah partai yang modern, dia harus meregenerasi figur tokohnya sendiri gitu. Memunculkan tokoh, dan in fact itulah tugas partai politik kan. Salah satu betul. tugas partai politik itu kan melahirkan kader ya. Kaderisasi, betul. Melahirkan kader yang betul-betul bisa menjadi tokoh nasional gitu ya, mengisi public office gitu ya, dan seterusnya begitu. Itu tugas mereka gitu. Nah, karena itu kemudian proses kaderisasi partai lewat training dan seterusnya gitu, itu sesuatu hal yang mutlak harus dikerjakan, harus dipikirkan banget gitu. Walaupun di awal-awal PSI. ini ya tidak bisa kita mungkiri dia pakai kekuatannya Jokowi. Iya, pakai kekuatan Jokowi. Ya, itu make sense gitu. Ah. Secara politik itu masuk akal karena tadi karakter politik kita ya begitu gitu. Kemarin waktu kongres juga rasanya presiden ada optimisme di PSI sendiri gitu Pak. Kayak kalau melihat PSI ini throwback katanya di Iya, partai yang dulu, cuma dalam bentuk yang berbeda anu, gitu. bapaknya. Bapaknya Oh, bener. oke, iya, Kalau iya, dulu iya. kan PSI itu Partai Sosialis Indonesia. Iya, Kalau iya, sekarang iya. Partai Solidaritas Indonesia. Jadi Iya. mungkin ada optimisme di situ. Yo. Tapi memang penasaran nih Pak, PSI ini optimisnya ke depan gimana? Kalau misalkan di 2024 oke lah dia Iya. partai baru, belum dapat suara di Senayan gitu kan. Iya. Cuma rasanya ada regenerasi dan keterbukaan tadi boleh juga sebagai partai yang sangat terbuka TBK gitu kan. Iya, betul. Harus optimis. Optimis. Ya, harus optimis karena yang dia lawan adalah partai-partai yang udah mapan. Ya udah. partai udah. gede ya. Alhamdulillah, stabil Partai lah. gede, dan partai gede itu pertama dia catch all party. Ya. Dia apa yang lu mau gua ada, kira-kira kayak gitulah gitu ya. Dan kedua ya tadi mereka tuh partai-partai yang sudah mapan itu rata-rata mereka punya punya unit-unit yang menyasar semua bentuk semua segmen masyarakat gitu. Contoh PDIP itu kan ya kalau kita spektrum kan dia agak ke kiri ya. Iya, betul. Tapi kan PDIP dia punya punya sayap yang khusus untuk menyasar kelompok-kelompok muslim. Ya kan? Iya. Kelompok muslim yang moderat, bahkan yang mungkin agak sedikit ke kanan ya, mereka juga nggak masalah gitu. Betul, ya. betul. Tapi mereka tuh tadi punya sayap seperti itu gitu. Coba bayangkan gitu ya. Nah, PSI itu dia harus berkompetisi di melawan partai-partai yang sudah mapan ini gitu, yang mereka sudah punya sayap ke semua segmen gitu. Nah, makanya dia tugas utamanya bagaimana dia mendiferensiasi dirinya supaya dia bisa disukai gitu. Oke. Terus ini Pak, di tengah kecenderungan modern partai politik modern saat ini bahwa
personalisasi individu politik itu lebih unggul. Kalau kita berbicara pada konteks PSI, apakah kemudian itu jadi beban Jokowi nggak itu ya? Nah, bisa jadi itu menjadi beban Pak Jokowi juga. Ya, kita nggak tahu gitu ya. Tapi mungkin aja Pak Jokowi itu juga udah capek juga gitu ya. Maksudnya secara personal jangan-jangan Purna harusnya udah ngurus cuci aja. Tenang di rumah gitu ya. Jangan-jangan sekarang masih figurnya masih ini dipertimbangkan. Iya, betul gitu. Jadi jangan-jangan itu tadi dia merasa terbebani juga dengan bagaimana PSI pengen tetap menokohkan dia seperti itu gitu ya. Secara personal kan kita kalau terlalu banyak orang bergantung pada kita kan kita menjadi terbebani. Ya, saya membayangkan sebagai manusia ya mungkin jangan-jangan kondisi seperti itu juga ya yang terjadi pada beliau gitu ya. Karena itu kemudian itu tadi kalau PSI ingin menjadi partai modern, dia harus menciptakan figur baru ke depannya gitu ya. Oke lah, sekarang dia ingin memanfaatkan kotel efek dari Pak Jokowi gitu ya. Karena memang tingkat popularitasnya masih relatif tinggi gitu ya dan seterusnya gitu. That's fine ya, dalam konteks politik Indonesia itu sangat make sense sekali gitu ya. Di tengah ketidakpercayaan orang pada yang namanya partai gitu ya, sehingga dia membutuhkan figur untuk menarik itu gitu. That's fine. Tapi ke depannya kalau dia ingin menjadi partai modern, dia tidak mungkin ya terus bergantung pada figur terlalu Pak dominan Jokowi. Itu nggak baik ya. Tidak baik gitu. Jadi ini tantangan besar tantangan besar dari PSI. Apalagi PSI yang mengklaim sebagai partai anak muda begitu ya, partai anak muda yang kreatif begitu ya, yang mencoba inovatif. Jadi ini tantangan besar sekali gitu. Dan harusnya memang hadirnya PS ini bisa mengakomodasi kita yang anak muda itu ya Pak ya, partai yang terbuka, tidak tergantung pada satu figur tertentu, hadirnya memang menjawab tantangan zaman. Jadi trust ke partai itu jadi kembali lagi. Iya, betul. Sama satu lagi Pak Fri yang beberapa kali saya dengar di luaran sana adalah ketika kemudian Jokowi speak up bahwa saya akan mendukung penuh, kemudian terpilihnya Kaisang. Itu teman-teman di luar sana menganggap bahwa ini juga nanti akan dikuasai oleh oligarki tertentu, keluarga tertentu. Itu gimana Pak Afri? Nah, itu tadi. Untuk pertanyaan seperti itu sebenarnya hanya waktu yang bisa menjawab. Karena ini akan diuji. Iya, benar. Ya, karena komitmen Pak Jokowi terhadap PSI dan komitmen PSI terhadap Jokowi itu akan diuji oleh waktu. Betul. Pada akhirnya gitu. Karena begini, godaan kekuasaan itu juga luar biasa gitu. Betul. Dan teori politik mengajarkan kita tentang hukum besi oligarki gitu kan. Ketika manajemen itu sudah semakin luas, semakin kompleks, mau nggak mau dia akan tersentralisasi ke tangan beberapa orang saja. Elit saja. Karena tidak semua orang yang punya concern terhadap isu, tidak semua orang mau untuk turun tangan gitu ya, bekerja dan seterusnya gitu. Maka pada akhirnya pasti akan terkonsentrasi di tangan beberapa orang. Dan ketika fungsi-fungsi ini pada akhirnya bertumpuk di tangan beberapa orang, pada akhirnya kekuasaan mengikuti itu, resources mengikuti, kekuasaan mengikuti. Di situ pada akhirnya kemampuan untuk mau berbagi dan return back to institusi gitu. Itu akan menjadi akan teruji di situ. Gitu. Kemampuan untuk mengembalikan. Oke, saya punya power sebenarnya. Kalau saya mau saya bisa begini begitu, tapi saya nggak mau. Saya ingin membuat institusi ini tetap besar, ya, institusi ini tetap dominan dan saya akan tetap berada di luar untuk menjaga saja. Itu waktu yang menentukan. Ya. Jadi nggak bergantung ke figur tertentu. Ini menarik sih tantangan yang harus dihadapi PSI ya sebagai partai super terbuka. Super terbuka, betul. Ngomong-ngomong waktu, kita udah berapa lama ini? Berapa ya? Masih lama kali ya? Masih lama ya? Seru soalnya kalau kita ngobrolin PSI ini benar-benar
ini banget, populer banget di media sosial, Pak. Iya. Apalagi di Solo. Kemarin kayaknya semua pejabat ya datang ke Solo, Iya, berbondong-bondong memberikan dukungan. Presiden pun datang kan? Iya. Harus datang ya. Langsung memberikan speech-nya dan optimisnya ke PSI. Jadi memang PSI didukung banyak Iya, Pak, iya. untuk menuju pemilu-pemilu yang akan Iya, datang. betul. Tapi ini satu hal ya yang saya juga sebenarnya ini kekurangan di hampir semua partai besar gitu. Tapi PSI perlu untuk cepat-cepat melakukan ini gitu, membangun intellectual leadership yang kuat gitu. Ini hampir tidak kita punyai gitu. Misalnya gitu ya, ketika kita bertanya siapa ideolog partai A gitu, tidak ada yang tahu siapa ideolog, siapa pemikir partai B gitu, siapa pemikir Nasdem, siapa pemikir ya jangankan PSI gitu ya, partai yang stabil dulu aja, siapa pemikir Golkar gitu, nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa jawab gitu. Nah, intellectual leadership-nya harus dibangun gitu. Yang dia tuh bisa menggawangi kekuatan intelektual partai gitu. Dia yang menjadi ini kita memang berbicara sangat idealis begitu ya. Tapi partai itu dia harus punya itu memang. Dia harus punya positioning politik gitu ya. Dan gagasan yang kuat gitu. Karena gagasan itu yang pada akhirnya tetap menghidupi partai itu gitu ya. Kayak sama lah ketika orang bertanya PNI gitu. PNI kan ya hidup dari gagasan Soekarnois kan kira-kira seperti itu gitu ya. Yang itu kemudian diklaim oleh PDIP sekarang gitu misalnya. Nah, bahkan mungkin ya orang-orang tua-tua di kampung-kampung gitu ya, mungkin ketika mereka ditanya apa yang buat mereka masih tetap misalnya memilih PDIP gitu ya, jangan-jangan mungkin karena gagasan Soekarno itu yang masih hidup gitu ya. Nah, partai itu dia emang harus punya itu gitu. Itu yang kita lihat sekarang itu kering ya dari partai-partai yang ada gitu. Nah, seharusnya PSI itu karena dia masih baru gitu ya, dia masih punya kesempatan untuk memikirkan itu tuh. Mumpung ya belum ada kekuatan dominan. Kalau pada partai lain itu kan sudah kekuatan dominannya sudah ada gitu ya. Jadi ketika kita ingin memunculkan intellectual leadership, ya ada yang veto playernya sudah inilah gitu ya, sudah kuat gitu ya di situ gitu. Nah, mumpung masih kecil gitu ya, kalau siapa yang ngomong tuh ya, slim is beautiful itu, gitu kan ada tuh ya, saya lupa itu, saya Schumpeter tuh siapa yang ngomong ya. Kecil itu ya indah gitu ya, kecil tuh lincah gitu, mumpung masih kecil gitu ya. Ya bermainlah dengan kelincahannya gitu, dan diantara itu tadi gitu ya, dia harus menciptakan tariannya sendiri gitu, yang membedakan dari tarian-tarian partai yang ada, sehingga dia bisa dilirik gitu. Makanya intellectual leadership itu penting. Saya ya sempat juga diundang oleh itu gitu ya, PSI kemudian sempat ngomong gitu, itu yang saya tekankan gitu, bahwa intellectual leadership itu penting gitu. Jadi dia menciptakan gagasan-gagasan besar yang kemudian diturunkan menjadi kerangka kerja ya, policy positioning, policy plan dan seterusnya gitu ya. Dan itu kemudian turun sampai ke bawah gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua gitu ya, itu tidak akan bisa jalan dengan baik kalau jalur komunikasi tidak efektif juga gitu. Ya, kelemahan lembaga-lembaga besar itu adalah apalagi partai politik gitu ya. Itu suara tuh kadang tidak satu gitu. Ya kan, ketika merespon isu satu ngomong ini, satu ngomong itu gitu. Nggak sinkron ya. Tidak sinkron gitu. Padahal partainya sama ya. Itu. Kalau sebenarnya ada guideline besar di atas gitu ya, yang kemudian kita sepakat kalau seperti ini persoalannya harusnya responnya seperti ini gitu. Itu mungkin akan lebih lebih konsisten sampai ke bawah. Berangkat dari ideologi yang sama, kacamata yang sama, jadi apa yang disampaikan kader-kadernya sama. Betul. Itu sangat penting sekali. Ya, aku juga sepakat sih sama Pak Afri tentang gimana tantangan PSI nantinya nih bikin ideologinya. Jadi branding partainya dapat. Ini arahnya mau kemana sih PSI ini? Ini dari ketumnya, dari ideologinya mau kemana jelas. Kalau misalkan mau nyicil itu dari sekarang. Atau juga kita menuju 2029 mungkin itu masih menjadi peluang besar untuk PSI ya. Masih peluang ini menjadi mobilitas. Iya. Itu kesempatan PSI itu sebenarnya untuk belajar gitu ya, belajar. Dan ya
kelebihan anak muda kan dia boleh salah kan. Iya. Salah kan Kalau nggak masih apa-apa. muda mah. Nggak apa-apa, namanya Iya, juga anak sekarang nggak muda. apa-apa. Iya, anak muda, dimaklumi gitu ya. Dimaklumi. Jadi nggak apa-apa gitu ya. Tapi yang Oh. penting itu tadi cepat memperbaiki kesalahan. Oke. Kan seperti itu. Cepat memperbaiki kesalahan dan back on the track. Itu yang sangat penting banget gitu ya. Jadi saya pikir yang penting jangan sampai kita anti kritik lah gitu ya. Oke. Jadi ketika misalnya ada orang mengkritik partai gitu ya, pelajari baik-baik. Jangan-jangan mungkin kritik itu benar. Ya, dan kalau ya kita adopsi, kita perbaiki gitu kan. Nah, itu yang penting gitu. Mau menerima gitu ya. Mau melihat bagaimana kacamata orang luar melihat kita gitu ya. Agar kita bisa semakin baik gitu. Itu hal-hal yang penting itu untuk dipelajari oleh apapun lah gitu ya. Partai baru ya. Bahkan partai yang mapan pun harusnya seperti itu juga. Betul. Gitu. Cuma kan itu tadi ya. Ketika kekuatan oligarkis sudah sangat kuat, udah. Nah, mumpung PSI masih baru nih ya coba bereksperimen dengan itu kan. Betul. Itu. Oke sih. Oke ya. Oke banget. Cuman Karena gimana? aku kemarin lihat-lihat berita tuh ada yang optimis. Iya. Kehadiran PSI dan juga Kaisang sebagai pemimpin Iya. partainya. Ada juga yang sedikit mempertanyakan, jadi PSI ini tuh kedepannya mau seperti apa gitu, Iya. dengan pemimpin baru, ya Iya, bukan iya. baru juga, baru tapi tidak baru sebenarnya karena udah terpilih sebelumnya. Hanya saja ketika Pak Afri bilang ya ada tantangan, ada optimisme. Iya. Kalau misalkan partai itu masih dapat kritik, berarti kan kita nggak terlepas dari exposure. Iya. Ya publik masih memperhatikan nih PSI ini kedepannya seperti apa gitu, Iya. dan memang ada kecenderungan partai politik seperti PSI yang untuk mobilitas anak muda tuh ya make sense sekali gitu loh. Partai yang terbuka, ideologinya bisa disesuaikan juga untuk teman-teman generasi muda gitu. Iya, Nah, iya. Pak Afri kemarin waktu sempat ngobrol sama kader-kadernya PSI gitu, gimana Pak? Dari PSI-nya sendiri, optimisme seperti apa yang kemudian Bapak ngerasa bisa partai ini tuh untuk bersaing dengan partai-partai yang Iya. udah gede gitu di Indonesia. Optimisme mereka sangat kuat gitu ya, sangat ini dan memang ya harus. Ya, Aduh. jadi kalau ngomong sama orang atau teman-teman partai mau siapapun pasti seberapa optimis Anda untuk Optimis nanti pasti banget. optimis. Optimis Gak banget. mungkin ada yang Nggak wah boleh, saya nggak boleh. pesimis gak mungkin. Nggak mungkin. Agak sulit itu. Kalau nggak optimis nggak masuk partai ya. Iya. Pesimis tapi kok join gitu. Gitu. Itu agak ya aneh Kalau udah juga. join pasti optimis ya Pak ya. Pasti optimis dan harus optimis Betul. sih. Harus Karena optimis. hidup mati mereka pada akhirnya di tangan kader-kader ini gitu kan. betul. Kemampuan mereka menggait dan perilaku mereka pasti akan menjadi itu gitu ya, akan menjadi penarik ataupun penolak gitu. Dan tantangannya sebenarnya bukan hanya di PSI-nya saja. Iya. Kalau kita lihat kan PSI sudah menaruh bendera bahwa saya ini adalah partai cepat terbuka. Tinggal ke depan mereka gimana caranya mengimplementasi apa yang sudah mereka gagas Iya. di awal kan. Iya. Nah, tantangannya ke depan adalah partai-partai lain melihat PSI sendiri. wah ada yang baru nih. Iya. Partaiku harus gimana ya? Iya, Kan itu iya, sebenarnya. iya. Apakah kemudian cara pemilihan ketuanya kemudian disesuaikan, Iya, lebih iya. lentur atau gimana kan sebenarnya itu yang kemudian teman-teman partai lain harus melihatnya. Ada tantangan struktural yang kemudian bisa dipelajari Koalisi. dari munculnya PSI itu sendiri. gajah ini. Oh, iya. Gajah! Ini aku masih penasaran logo gajahnya. Jadi nanti di sini Oh, logo gitu. gajahnya PSI. Oke, PSI dan kongres yang sudah dilakukan gitu ya. Mungkin dari Pak Afri ada kayak closing statement. Ya, penutup. Karena kalau misalnya kita ngobrol terus nih, masih Iya, sehari iya. Banyak yang belum bisa selesai. dielaborasi Iya, gitu iya, ya. Pak Afri setuju banget. Iya, gitu. iya. Emang ngomongin partai ini menarik sih ya karena terlalu banyak masalah ya di partai kita. Enggak cuma di Indonesia sih Pak Enggak, sebenarnya. iya betul. Enggak hanya di Indonesia, betul sekali itu. Negara lain juga. Jadi banyak hal yang bisa kita obrolkan gitu. Tapi paling tidak gitu ya dinamika sekarang ini gitu ya itu paling tidak mudah-mudahan gitu, apalagi misalnya dengan adanya putusan MK juga dan seterusnya gitu ya, yang mudah-mudahan akan membuat partai itu semakin kompetitif ya satu dengan yang lain gitu. Sehingga ya mudah-mudahan gitu ya mereka mereform diri mereka supaya bisa menjadi lebih baik gitu ya. Satu hal juga yang pasti itu adalah itu tadi ini sebenarnya banyak dikeluhkan oleh banyak
orang gitu ya. Ya tadi, kembali ke tadi, pemikir intelektual partai gitu, itu penting sekali gitu ya. Itu yang supaya partai kita tidak terlihat pragmatis gitu ya dan seterusnya gitu. Pemikir intelektual yang bagaimana dia secara bijak mendefinisikan isu gitu ya, kemudian menurunkannya ke bawah gitu. Itu tuh partai perlu banyak belajar lah gitu. Dalam banyak hal, dalam beberapa hal PSI dia bisa belajar dari politisi senior gitu ya, tentang bagaimana cara misalnya menghandle isu dan seterusnya gitu. Karena ya bagaimanapun juga kadang anak muda ini kan suka nabrak-nabrak gitu ya, asal aja gitu. Kita pro ini, pro itu, nggak tahu dia kalau isu itu nggak disukai publik misalnya gitu ya. Kayak misalnya kalau kita ketik di Google gitu ya, ada yang mengatakan PSI ini pro LGBT gitu misalnya gitu ya. Nah, kemudian diklarifikasi lagi, oh itu bukan dari kita kok itu, kita nggak pro LGBT dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu gitu ya, itu memang perlu di ini. Dan tantangan ya tadi dunia digital itu ya, yang semua orang bisa ngomongin apa aja dan mengklaim dari siapa aja, itu juga tantangan berat. Jadi PSI harus banyak belajar lah kalau mau ingin jadi partai besar. Partai besar dan terbuka. Iya. Kalau Mas Anto gimana nih? Tahu nggak ada penutup? Nggak ada penutup. Udah bagus banget. Bagus Nanti kalau banget saya nih. kasih penutup nanti malah ini jatuh. Jadi, Nanti terbuka lagi. Udah ditutup Udah dibuka lagi. Aduh, iya, banget deh. jadi memang PSI sebagai partai terbuka dan partainya anak muda gitu ya, kita bisa melihat lah wajah PSI baru melalui kepemimpinannya Kaisang. Dan untuk PSI dan juga partai-partai, kita juga ngomongin nih Pak, nanti terkait dengan putusan MK, itu pasti pengaruh ke ini kan, ke partai betul. di episode selanjutnya. Terima kasih teman-teman, terima kasih Pak Amri, Iya, terima kasih. sama-sama. Terima kasih. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dah.